Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahyihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fiddin, Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah dengan minta pertolongan kepada Allah kita lanjutkan pembacaan kitab Syarah Tafsir Kalimat Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Baik, David, so baca itu lanjutannya? Yang lanjutan, so baca? Iya. Nah, baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala muallifu rahimahullah, fa'lam anna hadhil uluhiyata hiya allati tusammiha al-ammatu fi zamanina as-sirra wal wilayata wal walayata ay ya'taqidunaha fil awliya'i wa yaquluna inna hadha al-waliya fihi sirrun wa fihi walayatun fayataqarrabuna ilaihi bil dhabhi wan nadri wad du'ai wal istighatsati li'annahu fihi sirrun wa fihi walayatun. Qala muallifu rahimahullah, wal ilahu ma'nahu al waliyu alladhi fihi sirru wa huwa alladhi yusammunahu al-faqira wa syaikha. Qala syarih hafizahullah, as-sufiyatu yusammuna al-abidu as-syaikhu, yakni as-syaikhu tariq. As-sufiyatu yusammuna al-abidu as-syaikhu, yakni as-sufiyatu yusammuna al-abidu begitu. Satria al-abida yusammuna al-abida. As-sufiyatu yusammuna al-abida asy-syaikhu asy-syaikhu ya. Jadi asy-syaikhu itu sebagai badal dari al-abida. Yusammuna al-abida asy-syaikhu. Yusammuna al-abida asy-syaikhu, yakni syaikhu tariqati alladhi ya'khuduna anhu dinahum walladhi ya'khudhu an syaikhi tariqati yusammunahu al-murida wa yakunu ma'a shaykhihi kalmayyiti baina yaday al-ghusili laisa lahu an ya'taridu bisyai'in. Qala syarih hafizahullah, qala muallifu rahimahullah, wa tasmiyatul am wa tusammi di situ tasmiyatu. Iya, tusammihi itu. Tasmiyatu. Wa tusammiyatu tidak tusammihi wa tusammihil ammatu
wa tusammihil ammatu as-sayyida wa asbaha hadha. Qala syarih hafidhahullah wa hum yusammuna shaykhuhum as-sayyida wa yusammunahu as-shaykha fala budda an tubayi'ahu wa tusallima lahu amaraka wa tusallimahu amraka wa tusallima lahu amraka fala ta'taridu wala tukhalifu fi syai'in wa illa fa innaka la takunu maridan ma'ahu wa illa fa innaka la takunu muridan ma'ahu. Jazakallah khair. Baik. Ikhwan fiddin azakumullah. Kemudian kemarin sudah kita jelaskan tentang beberapa tafsir ya. Dari tafsir Ahlul Kalam, tafsir Jahmiyah dan Mu'tazilah. Taib. Syekh Utsman, yang ini yang apa, yang menganggap tauhid itu harus dalam apa, harus mengingkari asma wa sifat dan asma wa sifat, itu apa itu, kelompok apa namanya? Lupa, Masya Allah. Lupa atau tidak dibaca ulang ini di rumah. Kemudian kita lanjut. Qala al-muallif rahimahullah, fa'lam anna hadhihi al-uluhiyyata hiya allati tusammiha al-'ammatu fi zamanina as-sirra wal walayata. Ketahuilah bahwasanya uluhiyah ini yang orang awam menamakannya di zaman kita ini sebagai as-sirra, sebagai apa? Ilmu yang rahasia gitu. Dan apa? Wal walaya, kewalian. Jadi mereka menganggap ini uluhiyah yang kita pahami ini itu sebagai ilmu yang rahasia dan juga apa? Kewalian. Baik, kita baca penjelasannya. Ai ya'taqidunaha fil auliyai, mereka meyakini uluhiyah itu hanya ada pada para wali. Wa yaquluna inna hadzal wali fihi sirrun wa fihi walayatun. Sesungguhnya wali ini ya, mereka memiliki kewalian, rahasia-rahasia yang tidak bisa terungkap pada mereka. Ya, rahasia dan juga dalamnya terdapat kewalian. Sehingga yataqarrabuna ilaihi bidzabhi wan nadhri, sehingga mereka mendekatkan diri kepada wali tadi ini dengan menyembelih dan bernazar untuk wali tadi, wad du'ai wal istighosati, dan juga berdoa dan istighosa. Kenapa? Li'annahu fihi sirrun wa fihi wilayah wa walaya ya. Baik. Karena di dalamnya terdapat apa? Ada rahasia yang belum terungkap. Nah, yang tahu itu hanya orang-orang khusus saja begitu. Makanya ya, mereka mendekatkan diri pada wali-wali itu. Yang betulnya walaya atau wilayah itu? Yang antum lihat di kamus. Baik, berarti itu wilayah bukan walaya. Kemudian wal ilahu, qala al-muallif rahimahullah, wal ilahu maknahu al-wali alladzi fihi sirru wa huwa alladhi yusammunahu al-faqira wasyaikha. Nah, ini. Dan ilah itu maknanya adalah wali. Ini pemahaman mereka ini. Ilah itu, ketuhanan itu maknanya adalah wali yang di dalamnya itu terdapat rahasia-rahasia, memiliki rahasia. Dan yang mereka menamakannya sebagai al-faqir dan asy-syaikh. Nah, ini yang wali yang dorang namakan ini juga kadang dorang namakan al-faqir dan asy-syaikh. Ya. Taib, mereka namakan sebagai al-faqir dan asy-syaikh. Kemudian penjelasannya,
Nah, ini as-sufiyah berarti. Penjelasannya, as-sufiyatu yusammunal abida asy-syaikha. Orang-orang sufi menamakan ahlul ibadah itu sebagai syekh. Ya. Kalau orang kan tidak, baru talibul ilmi so langsung di syekh, apalagi di mahad ya. Nah, di mahad langsung dipanggil syekh. Syekh Mugni. Nah, karena orang so dikasih ajar DP ini. Bagaimana pembagiannya, syekh itu ukuran umur sampai berapa, dikasih tahu, kita diajarkan. Jadi kita ya, dengar dipanggil syekh itu biasa aja kita. Tidak ketika dipanggil syekh langsung merasa jadi ulama besar begitu, tidak. Jadi harus dibangun di atas ilmu juga. Ya. Taib. Nah, orang-orang sufi yang mereka anggap syekh itu ahlul ibadah mereka. Orang-orang yang rajin beribadah di kalangan sufi itu mereka katakan itu sebagai syekh. Yakni Syekhut Tariqati, itu syekh tariqat. Yang mana orang-orang sufi ini mengambil agama mereka dari syekh tariqat ini. Nah, lihat, perhatikan ya, mereka mengambil agama dari syekh tariqat ini. Bukan dari mana? Bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka ambil dari syekh tariqat. Jadi syekh tariqatnya buat syariat baru yang misalnya baca Qul huwallahu ahad 1000 kali, dorang ambil itu. Karena sudah syekhnya ini yang dibilang ini kan ahlul ibadah ini. Dia ini orang rajin beribadah ini, tentu dekat sama Allah ini. Ya, padahal hadis menjelaskan ya, orang yang membunuh 99 nyawa datang ke ahlul ibadah, ya, ke abid, ya, salah fatwa. Ya, salah fatwa akhirnya dibunuh dia, jadi digenap jadi 100. Nah, jadi al-ibratu laisa bil abid, maksudnya yang jadi patokannya itu bukan dia ahlul ibadahnya, tapi dia beribadah di atas ilmu gitu. Baik. Jadi kalau orang beribadah saja, banyak fokus beribadah tapi dia tidak memiliki ilmu, ujungnya nanti seperti Nasrani. Ya. Yang dibilang waladdallin. Tafsiran tafsiran para ulama, dhalin itu Nasrani. Kenapa? Karena mereka banyak beribadah tapi tidak punya ilmu. Gitu. Orang yang banyak ilmu lagi tapi malas beribadah, ini lebih parah lagi dia ini. Orang yang punya ilmu tapi tidak mau beribadah, malas dia beribadah, malas melakukan ibadah sunnah. Ya. Ini ujungnya nanti seperti Yahudi waliyadzubillah. Kenapa? Maghdub alaihim, mereka Allah murkai mereka ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kan menjelaskan tentang Yahudi dan Nasrani. Ini mereka yang maghdub ini punya ilmu tapi tidak mau beribadah. Ya. Paham ya? Jadi ilmu itu ketika antum dapat satu ilmu, antum niatkan dari ilmu atau sunnah itu, antum niatkan dalam hati untuk mengamalkan ilmu itu. Sambil kita minta pertolongan kepada Allah supaya diberikan taufik mengamalkan ilmu itu. Jadi para ulama tabi'in mengatakan, man ta'allamal ilma bi ghairillah mukira bihi. Siapa yang menuntut ilmu bukan untuk Allah, bukan karena Allah, maka dia akan kena makar. Maka dia akan kena makar dengan ilmunya. Tertipu dengan ilmunya, akan kena makar dia. Jadi niatkan, ya antum belajar ini, niatkan ini supaya antum bisa amalkan. Biar cuma ilmu yang antum dengar setengah jam, misalnya fikih yang antum pelajari itu niatkan untuk mengamalkan. Misalnya hadis ada potongan ini, antum lagi buka artikel mungkin kan, mau cari sesuatu begitu, niatkan amalkan itu. Dan itu niat yang khalis, niat yang murni, itu memang niat untuk menuntut ilmu seperti itu, harus niat amalkan. Bukan hanya sekedar cari maklumat supaya banyak tahu, tidak. Antum bamurojaah nahwu, niatkan amalkan. Ya Allah, mudah-mudahan saya tahu ini. Kalau saya baca Quran, saya bisa tahu ini dia punya ini. Seperti itu. Jadi ikhwan, kenapa? Jadi apa alasannya? Di Riyadhus Shalihin bab yang pertama itu babul ikhlas wastihdarin niyyah fi kullil a'mal. Ya, atau kama qala al-Imam An-Nawawi. Bab ikhlas dan senantiasa menghadirkan niat dalam setiap amalan. Jadi kalau mau beramal itu sudah kasih hadirkan itu. Ya Allah, saya mau beramal poli lagi ini, ya. Hadirkan itu dalam hati.
supaya dia tidak jadi kebiasaan gitu. Apalagi di bulan yang penuh berkah ini ya. Misalnya kebiasaan antum setiap ba'da subuh antum ngaji kan? Niatkan. Ya Allah, mudah-mudahan dapat setiap huruf itu 10. Itu kan hadis toh? Iya kan? Hadis kan, satu huruf 10 kan? Dilipatkan sampai 100 kalau bulan Ramadan. Sampai 700 kali lipat di bulan Ramadan. Niatkan itu. Baru sambil niatkan juga hadirkan dengan melakukan ini saya mendekatkan diri kepada Allah. Selalu hadirkan itu. Jangan sampai antum lupa. Kalau lupa, berhenti dulu antum. Baru kasih datang itu niat itu. Bicara antum sama antum pediri. Ya, ini sering saya ulang-ulang ya. Nah, di situ nanti letak bedanya orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu. Nah, kalau antum buka Syarah Arba'in Nawawi Syekh Utsaimin, di antara faedah innamal a'malu binniyat kata beliau, itu di situ nanti niat itu pembeda antara kebiasaan dan ibadah di situ. Antum misalnya contoh setiap ba'da asar pi pasar sama mai tua misalnya. Nah, di motor itu antum niatkan, ya Allah ini saya mau bantu saya punya istri. Saya ini mudah-mudahan ini termasuk bentuk wa ashiruhunna bil ma'ruf, memperlakukan mereka dengan baik. Hadirkan terus itu. Jadi kenapa Abu Bakar itu selalu lebih utama daripada sahabat-sahabat yang lain? Kata para ulama, karena apa yang ada di dalam dadanya itu. Selalu hadirkan itu, dia kejujurannya, membenarkannya, sidqnya, itu yang bikin utamanya Abu Bakar itu. Dan itu yang bikin utama juga para sahabat. Tidak hanya sekedar sebentar ini kan mau ini ya, habis asar nanti mau pergi sama itu ke pasar. Biasa begitu, pergi saja, biasa. Tidak ada dihadirkan. Atau misalnya antum mau beli misalnya mungkin antum dari mana jauh begitu kan, baru mau pulang ke rumah, mau beli martabak. Niatkan itu. Antum harus niatkan ini. Ya Allah, mudah-mudahan ini jadi pahala ini. Bicara dengan antum hati sendiri, jangan maksudnya tidak usah dibilang list. Pokoknya ini tidak begitu juga. Bicara dengan antum pediri, ya, bicara dengan antum pediri. Ada orang misalnya, contohnya misalnya siapa? Tegi ya, saya pulang ke sana misalnya 1 pekan 1 kali pulang ke sana. Pulang misalnya dia tiba-tiba ada orang mungkin jual kaki sapi mungkin. Dia niatkan saya mau bawakan sampai ajus ini, sampai orang tua ini. Harus diniatkan itu. Supaya ikhwan, antum korbankan harta, korbankan waktu, korbankan itu bukan terhitung sebagai adat kebiasaan, tidak, tapi terhitung sebagai ibadah seluruhnya. Seperti itu. Disitulah letaknya bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Seperti itu. Baik, kita kembali. Kemudian kata beliau, inna hadzal ya'khuduna anhu dinahum, mereka mengambil agama mereka dari wali-wali ini. Walladzi ya'khudhu an syaikhit tariqati, yang mana mereka mengambil dari syekh tariqat. Dan orang-orang yang mengambil dari syekh tariqat, perhatikan, walladzi ya'khudhu an syekh at-tariqati yusammunahu al-murida. Dan orang-orang yang mengambil agama dari syekh tariqat, mereka menamakannya sebagai murid. Nah, jadi murid itu istilah sufiyah. Murid istilah sufiyah. Istilah dari sana itu murid itu. Baru turun ke bahasa Indonesia. Seperti itu. Perhatikan. Murid menurut mereka seperti apa? Wa yakunu ma'a syaikhihi kal mayyiti baina yadayil ghasili. Jadi murid ini di hadapan syekhnya ini seperti mayat di hadapan orang yang memandikannya, begitu. Diumpamakan seperti itu. Bagaimana itu mayat kalau seperti orang yang dimandikan? Tidak boleh apa-apa toh. Mau diangkat DP ini, mau digosok, diam saja dia. Mau gosok dia punya dia punya selangkangan, tidak ada dia mau apa-apa. Jadi murid-murid yang mengambil dari syekh tariqat ini, apa saja yang disampaikan syekh tariqat, mau yang halal haram, yang tidak ada dalam syariat, mereka terima semua. Begitu. Pahamin ya? Paham dah ini? Jadi perumpamaan mereka itu seperti apa? Seperti mayat yang ingin dimandikan oleh orang yang memandikan mayit.
Pokoknya terima saja. Bilang misalnya Syekh Torikotnya bilang boleh, ya, silakan pacaran. Nah, contoh, silakan pacaran. Dia bilang, oh iya, berarti agama ini yang dia sampaikan ini agama, berarti saya mau ambil. Oh berarti boleh pacaran. Gitu. Contoh, nah, seperti itu. Boleh merokok. Nah, sudah. Oh boleh ini saya punya Syekh Torikot bilang boleh. Jadi saya boleh merokok. Seperti itu. Pokoknya semua yang dibilang Syekh Torikotnya itu apa? Dia terima semua, mau yang halal maupun yang haram. Taib, laisa lahu an ya'taridha bi syai'in. Tidak boleh murid ini menentang apapun dari Syekh Torikotnya itu. Tidak boleh dia menentang sedikit pun dari Syekh Torikotnya. Kemudian qala al-muallif rahimahullah wa tusammihil 'ammatu as-sayyida wa ashbahu hadza, ya. Dan orang-orang awam menamakannya ini sebagai sayyid, ya, tuan-tuan, dan yang semisal dengan itu, dan yang semisal dengannya. Taib. Dan orang-orang awam menamakan syekhnya ini sebagai as-sayyid. Mereka menamakannya sebagai asy-syekh. Nah, perhatikan, fala budda an tubayi'ahu wa tusallima lahu amraka. Maka engkau wajib membaiat ini syekhnya ini. Wajib kau berbaiat kepada mereka. Dan juga wajib engkau serahkan seluruh urusanmu kepadanya. Ya, sedikit-sedikit tanya sama dia, sedikit-sedikit tanya sama dia. Syekh, boleh tidak ini ya? Misalnya saya ada usaha judi online ini, tapi saya rajin bersedekah. Syekhnya bilang, boleh, dia bilang. Dia ikut. Semua yang dibilang sama syekhnya ikut. Tanpa dia pikir lagi ini halal atau haram. Pokoknya patokan kebenaran itu syekhnya mereka, Syekh Torikotnya itu. Ya. Fala ta'taridu wa la tukhalifu fi syai'in. Dan tidak boleh engkau menentangnya atau menyelisihi apa yang dia katakan. Wa illa, dan jika engkau tidak mau menuruti, tidak mau menyelisihi dari apa yang mereka sampaikan, misalnya dia bilang, silakan ikut judi online, ya, kripto, ya, jual beli koin emas, apa segala macam itu, ya, silakan ikut itu. Yang penting hasilnya kau pakai bersedekah. Baru langsung antum bilang, tapi kan ini dibilang ulama yang lain haram. Maka pada saat itu juga mereka cap antum bukan sebagai murid. Gitu. Jadi kalau antum sudah menentang mereka, berarti bukan murid antum. Oke? Wa illa fa innaka la takunu muridan ma'ahu. Kalau tidak, maka engkau tidak akan menjadi murid bersamanya. Bukan dicap sebagai muridnya. Dan antum tahu ini kelompok Sufiyah ini, orang kalau sudah dicap sebagai muridnya, itu naik kedudukannya itu di tengah-tengah masyarakat. Naik dia punya kasta begitu. Dia punya kedudukan naik di tengah masyarakat. Apalagi kalau misalnya sudah langsung ditakziah sama ditakziah, ibaratnya itu diberi rekomendasi sama ini Syekh Torikotnya, oh sudah jadi itu. So langsung mau bisa orang minta fatwa sama dia. Ini DP murid ini. Kalau misalnya bilang, masya Allah dia ini ya, ini saya punya murid ini, dia ini. Jadi banyak orang lihat tuh, misalnya di majelis tuh, saya punya murid dia ini, banyak orang lihat. Nanti murid-muridnya ini, kalau tidak ada nih Syekh, bertanya sama ini. Ini orang yang peserta yang hadir, jamaah yang hadir. Misalnya dia takziah di depannya jamaah kan, dia bilang ini sudah lama bawa sama saya ini, dia bilang, ya ini penurut sekali ini, kasihan ya. Dia bilang, jadi ini saya punya murid ini. Ketahuan sama jamaah yang ada di depan ini. Jadi jamaah yang ada di depan, kalau susah aksesnya ke syekhnya ini, dia akses ke muridnya. Bagi itu orang punya model. Paham ya? Jadi naik DP kasta. Sama seperti kita juga. Kalau sudah dekat sama ustaz, naik DP kasta. Allah ustaz. Padahal antum tidak ada manfaatnya antum dekat sama ustaz kalau antum tidak ambil manfaat sama dia. Manfaat ilmunya, adabnya, ya, cara berperilakunya, tidak ada manfaatnya antum. Mau sedekat apapun antum, mau sama-sama rihlah, sama-sama kesana kemari, kalau antum tidak ambil faedah ilmu sama dia, tidak ada gunanya antum dekat sama ustaz. Paham ini ya?
Jadi yang menjadi ukuran itu bukan kedekatannya antum, berapa banyak ustadz yang antum kenal, bukan, tapi seberapa banyak antum mengamalkan ilmu yang dia sampaikan, seperti itu. Pahamin ya? Nah. Baik. Kemudian selanjutnya siapa? Pak Ferry. Fadhil, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala al-muallifu rahimahullah wa dzalika annahum yazunnuna anna Allah ja'ala li khawassi al-khalqi indahu li khawasil khalqi indahu manzilatan yarda an yaltaji'a al-insanu ilaihim wa yarjuhum wa yastaghitha bihim. An yaltaji'a wa yarjuhum. Nah, ya kan? Atau ke sana dia. Kalau di kitab ada harokat? Tidak ada, Ustaz. Wa yarjuhum. An yaltaji'a al-insanu ilaihim wa yarjuhum wa yastaghitha bihim wa yaj'alahum wasitatan bainahu wa bainallahi. Qala asy-syarih hafizallah yaquluna innallaha ja'ala minal khalqi khawassa yajuzu al-iltijaa ilaihim yajuzu al-iltija'u ilaihim wa du'a'uhum wal istighosatu bihim ala annahum syufa'u indahu wa yuqarribuna ilaihi hadzal ladzi hum alaihi la yaquluna innahum syuraka'u lillahi bal yaquluna syufa'u indahu wa yuqarribuna ilaihi li anna Allah ihtarahum li solahihim wa taqwahum fasaru wasaito bainal ibadi wa bainallahi ta'ala Allahu amma yaquluna walizalika yataqarrabuna ilaihim bil ibadati ahya'an wa amwatan wa yaquluna innal mutaqarriba ilaihim mislu mutaqarribi ila Allahi man yataqarrab li syaikhi man yataqarrab li syaikhi yataqarrab lillahi wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i sufa'una indallahi laibu syaitanu bihim ila hazihil had laibu syaitanu wa laiba syaitanu bihim ila hazihil haddi ila hazal haddi. Kemudian ikhwan fiddin a'azakumullah, qala al-mu'allif rahimahullah wa dzalika annahum yadhunnuna anna Allah ja'ala li khawasil khalqi indahu manzilatan yarda an yaltaji'al insanu ilaihim. Perhatikan. Dan berdasarkan hal tersebut bahwasanya mereka berkeyakinan, yadhunnuna. Jadi yadhunnuna ini bermakna berkeyakinan, bukan menyangka ya, tapi sudah jadi keyakinan sama mereka, bukan hanya sekedar sangkaan, tapi berkeyakinan bahwasanya Allah telah menjadikan li khawasil khalqi, menjadikan bagi makhluk-makhluk yang istimewa atau manusia-manusia yang khusus ya, di sisinya itu memiliki manzilah, memiliki kedudukan. Baik. Manzilatan yarda an yaltaji al insanu ilaihim, yang Allah ridho jika manusia itu meminta perlindungan kepada mereka.
Jadi mereka berkeyakinan seperti ini. Para wali ini kan, syekh historikot ini kan, ya, mereka ini kan khawasil khalqi, ahlul ibadah, ya, makhluk yang khusus mereka ini, rajin beribadah, sholat tahajud, dari awal malam sampai akhir malam. Contoh. Ya. Jadi mereka ini punya kedudukan di sisi Allah yang kalau kita meminta perlindungan kepada syekh-syekh ini, orang-orang ini, Allah ridho nanti, ya, mendatangkan keridhaan Allah. Ini keyakinan mereka. Wa yarjuhum wa yastaghitsa bihim, dan mereka mengharap kepada ini syekh-syekh tadi ini, kepada khawasil khalqi ini, dan beristighosa kepada mereka. Wa yaj'alahum wasitatan bainahu wa bainallahi, dan mereka menjadikan syekh-syekh tadi itu, ya, yang mereka anggap wali-wali tadi itu sebagai perantara antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadikan perantara. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui apa yang mereka inginkan. Jadi harus pakai perantara. Ya, beda kalau ke presiden. Kalau ke presiden iya mungkin harus pakai orang dalam antum. Tapi kalau kepada Allah antum angkat tangan langsung minta. Tidak perlu pakai perantara. Dan ini masuk dalam pembatal keislaman juga ini. Ya, menjadikan perantara antara dia dengan Allah itu masuk dalam pembatal keislaman. Insyaallah nanti kita akan pelajari. Kemudian qala Asy-Syarih Syekh Fauzan mengatakan yaquluna, perhatikan, mereka mengatakan innallaha ja'ala minal khalqi khawasa. Taib, sesungguhnya Allah telah menjadikan dari makhluk itu kekhususan, ya, kekhususan yajuzul iltija'u ilaihim, yang boleh kita meminta perlindungan kepada mereka, mengadukan hajat-hajat kita kepada mereka, karena mereka memiliki kekhususan ini. Wa du'auhum wal istighosatu bihim, boleh berdoa kepada mereka dan boleh beristighosa kepada mereka. Taib, ala annahum syufa'a'u indallahi wa yuqarribuna ilaihi, dengan mereka berkeyakinan bahwa syekh-syekh tadi ini, wali-wali tadi ini itu adalah pemberi syafaat di sisi Allah dan akan mendekatkan mereka kepada Allah. Lihat di sini kerancuannya, ya. Keyakinan mereka, perhatikan, keyakinan mereka ini, keyakinan yang orang sesat ini, mereka meyakini ini wali-wali yang mereka minta ini hanya sebagai apa? Pemberi syafaat. Hanya sebagai pemberi syafaat. Keyakinan mereka ini. Ini keyakinan, ya. Jadi nanti lihat kerancuannya. Mereka meyakini wali-wali ini hanya sebagai pemberi syafaat di sisi Allah, yang nanti wali-wali ini yang mendekatkan mereka kepada Allah, begitu, mendekatkan kedudukan mereka kepada Allah. Tapi mereka berdoa meminta kepada si wali ini, beristighosa kepada si wali. Taib, lihat, kecuali keyakinan mereka ini cuma sebagai pemberi syafaat, baru mereka tetap berdoa kepada Allah, beristighosa kepada Allah, ya itu mungkin selaras, ya, selaras. Tapi memang tidak bisa juga, ya. Tapi ini rancu sekali, ya. Mereka berdoa minta kepada wali ini, berdoa kepada wali, ya wali, ya syekh, ini di mayitnya ini, ya syekh, saya ini sudah lama, mungkin belum ada jodoh atau belum punya keturunan, belum datang saya punya jodoh ini. Dia minta ke situ. Harusnya kan minta kepada Allah kan? Tapi dia minta ke sini, keyakinannya ini cuma pemberi syafaat, bukan ini yang memberikan jodoh itu. Nah, lihat dia punya kerancuan itu. Paham tidak ini? Itu. Baru mereka beristighosa kalau dalam keadaan sulit, sudah genting sekali ini. Misalnya terlilit utang, baru sudah datang debt collector, sudah mau basita semua DP barang. Dia beristighosa kepada ini, ya syekh, ya wali, tolong
lepaskanlah saya dari kebutuhanku ini, saya punya utang-utang ini. Dia minta ke situ dengan keyakinan ini hanya sebagai perantara. Harusnya kan apa? Harusnya dia tetap minta ke atas kan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dia punya kata Syekh Fauzan. Mereka berkeyakinan boleh meminta, mengadu kepada ini syekh-syekh ini, boleh berdoa, beristighosah kepada mereka, tapi keyakinannya apa? Keyakinannya mereka ini hanya sebagai pemberi syafaat saja. Lihat, di situ dia punya kerancuan. Paham kan? Ya. Kalau tidak paham bilang, supaya saya jelaskan ulang ya. Ya. Taib wa indahu taib wa hadzal ladzi hum alaihi ya. Inilah keyakinan mereka. Inilah yang mereka yakini. Wa hadzal ladzi hum alaihi. Beginilah mereka keyakinan yang mereka berada di atasnya. Perhatikan. La yaquluna innahum syuraka'u lillah. Ini. Mereka tidak katakan ini syekh-syekh, wali-wali yang mereka minta ini ya, sekutu-sekutu bagi Allah. Mereka tidak katakan begitu. Ya. Mereka tidak katakan begitu. Nah, jadi perbuatan mereka dia jadikan ini wali-wali ini sebagai sekutu bagi Allah. Tapi keyakinan mereka wali-wali ini hanya pemberi syafaat saja. Nah, di situ letak kerancuannya itu. Dan ini masih ada. Di zaman sekarang masih ada orang-orang seperti ini. Coba antum tanya, datang ke kau minta sama ini? Tidak, ini cuma pemberi syafaat. Tapi mintanya ke siapa? Mintanya ke situ. Kalau dia minta ke situ, sama saja dia jadikan sekutu. Sekutu bagi Allah itu. Nah, seperti itu. Jadi beda antara lisanul maqal dengan lisanul hal. Nah, yang mereka ucapkan dengan yang mereka kerjakan itu beda. Mereka yakini beda. Seperti itu. Bal yaquluna, perhatikan. Akan tetapi bahkan mereka mengatakan syufa'au indahu wa yuqarribuna ya. Wa yuqarribuna ilaihi. Bahkan mereka katakan ini hanya sebagai pemberi syafaat saja di sisi Allah dan mereka nanti akan mendekatkan kepada Allah. Lihat dia punya syubhat ya. Di sini letak syubhatnya nih di sini. Nah, kenapa alasannya mereka minta kepada wali-wali tadi ini? Kata Syekh Fauzan, li'annallaha ikhtarahum li salahihim wa taqwahum. Karena Allah telah memilih ini wali-wali ini, ya, memilih syekh-syekh thariqat ini, ya, karena kesolehan dan ketakwaan mereka. Fasoru wasa'ito bainal ibadi baina wa bainallahi. Maka jadilah syekh-syekh orang-orang soleh ini menjadi perantara-perantara antara hamba-hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Oleh karena itu, yataqarrabuna ilaihim bil ibadati ahya'an wa amwatan. Ini. Oleh karena itu, mereka mendekatkan diri kepada orang-orang soleh ini, syekh-syekh ini dengan berbagai macam peribadahan. Baik syekh-syekh orang-orang soleh ini masih dalam keadaan hidup maupun sudah mati. Ya. Kalau sudah mati saja mereka bisa ini, kalau masih hidup itu memang ya. Itu makanya saya bilang ada yang begini. Sampai itu. Itu. Ya. Ada lagi yang bawa dia punya harta, cium tangannya baru ada kotak amal di sebelahnya sini. Cium tangannya begini baru dikasih sudah itu uangnya itu. Baru uangnya tinggal itu syekhnya lempar di kotak amal. Memang berimbun-rimbun uang di situ itu. Ada, coba antum buka di ini YouTube, ada itu. Ya, syekh-syekhnya mereka itu, sufia itu. Ya. Masih hidup itu. Kalau so mati, di kuburannya itu apa? Di kuburannya itu banyak sekali uang. Iya, harta. Oh, ini kan dia korbankan hartanya supaya apa? Supaya syekhnya ini bakasi 2 kali lipat, gitu. Atau berapa 10 kali lipat. Makanya di kuburan-kuburan yang wali yang mereka jadikan wali itu banyak harta di situ itu. Banyak harta. Ya. Nah, sebagian ustaz mengatakan di situ ada proyek di situ. Ada proyek di situ. Proyeknya siapa? Proyeknya yang penjaga itu di situ itu. Kunciannya kuburan itu, kuburan para wali itu. Ada proyek di situ. Ya. Kalau kayak di daerah mana ini? Mereka bilang di mana? Di Banten itu.
Ya, ini Ustadz Khalid Basalam yang bilang di Banten itu ada satu kuburan wali itu. Jadi sebelum masuk itu ada DP penjaga pintu di situ, kuncinya itu di situ. Di bawahnya ada kotak amal. Ujung-ujungnya lari ke masalah uang, masalah isi perut, ujung-ujungnya. Jadi setiap orang yang masuk ke situ mau istighosa, mau minta air, mau apa di situ itu harus bayar dulu di situ, taruh dulu di situ. Dan orang bilang apa? Sedekah gitu. Berdalil lagi sedekah lagi namanya. Nah, seperti itu. Jadi memang rusak sekali pemahaman seperti ini. Dan orang yang masuk ke dalam pemahaman seperti ini itu tidak akan tenang hidupnya, selamanya tidak akan tenang hidupnya. Ya, selamanya tidak akan tenang. Baik. Kemudian, selanjutnya baca Satria. Afwan, masih ada lanjutannya. Sebagaimana kata Syekh Fauzan, man yataqarrab li syekhi yataqarrab lillah. Nah, ini anggapan mereka. Afwan, saya ulang. Afwan. Dia dibilang Syekh Fauzan, wa yaquluna, mereka orang-orang yang sesat ini mengatakan, innal mutaqarriba ilaihim mithlul mutaqarribi ilallah. Ini sesungguhnya mendekatkan diri kepada orang-orang soleh. Syekh ini menyembelih untuk mereka, bernazar untuk mereka. Baik, sama saja mendekatkan diri kepada Allah. Sudah jadi mereka samakan. Ini berarti ini apa? Indikasinya mereka menjadikan sekutu, menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal yang mereka bilang tadi di keyakinannya mereka apa? Hanya sebagai pemberi syafaat saja. Nah, ini mereka katakan, man yataqarrab li syekhi yataqarrab lillah. Siapa yang mendekatkan diri kepada syekh, pada hakikatnya dia mendekatkan diri kepada Allah. Berdasarkan dalil, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak bisa memudaratkan mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Kira-kira yang dalam kubur itu bisa memberikan manfaat atau mudarat? Tidak bisa sama sekali. Ya. Tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka dan mudarat kepada mereka, dan mereka katakan, mereka-mereka ini yang dalam kubur ini hanya memberi syafaat bagi kita di sisi Allah. Hanya yang akan mendekatkan kita di sisi Allah. Kemudian kata Syekh Fauzan, la'ibas syaitanu bihim ila hadzal haddi. Ya, syaitan telah mempermainkan mereka sampai pada batasan seperti ini. Bayangkan itu, syaitan mempermainkan mereka sampai dalam batasan seperti ini. Jadi syaitan ikut andil, tetap ikut andil. Sebagaimana di zamannya Nabi Nuh itu, syaitan ikut andil ya, dengan sabar ya. Berlalunya satu generasi. Ya. Pertama orang-orang soleh ini ada namanya orang soleh. Ya'uq, Nasra, siapa semua ada berapa? Ada 5 itu. Orang-orang soleh semua. Wafat ini 5 ini, datang kaum yang satunya. Supaya untuk apa? Mengingat mereka ini dibuatlah gambar-gambarnya mereka ini. Patung-patungnya mereka supaya ketika kita lagi lemah, lagi futur melakukan amalan, lihat patungnya mereka, ingat, oh iya, dulu ini saya punya ini ada orang soleh ini. Awalnya begitu, niatnya begitu. Setan kasih awal-awal dulu ya, sedikit-sedikit. Pas berlalu generasi yang berikutnya sudah meninggal semua ini, ya. Kakek-kakeknya ini sudah meninggal semua. Datang generasi berikutnya, setan membisiki mereka. Ini yang patung-patung yang ada ngoni lihat di depan ini. Ini dulu ngoni punya kakek-kakek itu sembah ini dia ini. Nah, jadilah penyembahan. Disitulah awal pertama kali terjadinya penyembahan kepada disitulah pertama kali terjadinya kemusyrikan. Seperti itu. Jadi syaitan itu sabar. Syaitan itu sabar menggoda manusia. Harusnya kita juga sabar juga melakukan ketaatan, menuntut ilmu, sabar, badudu. Harus sabar juga itu, seperti itu. Dan antum kira ini keadaannya antum begini, ini syaitan ini asyad ya. Dia mengerahkan tenaga ini bagoda antum ketika sudah di majelis begini. Ya. Lebih berat baginya menggoda antum ketika antum ada di majelis dibanding ketika antum bersendiri. Jadi seperti itu. Jadi ya sebisa mungkin jangan jauh-jauh lah dari majelis. Baik. Fadhil. Satria, lanjut 16.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah, falladzina yaz'umu ahlu syirki fi zamanina annahum wasaituhum humul ladzina yusammihimul awwaluna al-alihata wal wasitatu hiya al-ilahu. Wal wasitatu itu sebagai apa? Terbaru ini kan. Oh, sudah terbaru di situ. Oke, ikut lagi situ dulu. Wal wasitatu. Wal wasitatu hiya al-ilahu. Iya di situ? Nah, lanjut. qala syarih hafizahullah, al-musyrikuna al-awwaluna ya'budunahum wa yusammunahum alihatan walidzalika lamma qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu la ilaha illallah qalu aj'alal alihata ilahan wahidan aj'alal alihata ilahan wahidan ila qauli animshu wasbiru ala alihatikum sammuha alihatan Sammauha. hum Sama yusammi sammau. sammauha alihatan la tadharunna Qalu, tidak ada qalu di situ? Tidak. Lanjut. la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Al-awwaluna sammauhum alihatan wal mutaakhiruna alladzina yad'una al-islama sammauhum wasaita wa syufa'a faqat wa lam yusammauhum alihatan. Walam yusammuhum. Ini sofil mudhari. Walam yusammuhum alihatan wal ma'na wahidun wa in ikhtalafal lafzu li'anna al-ibrata bil haqa'iqi wa laysa al-ibratu bil alfazi wal mustalahati. Fa qaulur rajuli la ilaha illallah ibtalun lil wasaiti. Kalau muallif sudah. Lanjut. Qala syarih hafizahullah, la ilaha illallah tubtilu kulla ma yu'badu min dunillahi sawa'an summiya wasitatan Kenapa toton? wasitatan au syafi'an au summiya alihatan fa la ilaha illallah tubtilu kulla ma yu'badu min dunillahi bi ayyismin summiya. Sampai situ. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, falladzina yaz'umu ahlu syirki fi zamanina annahum wasaituhum humul ladzina yusammihimul awwaluna al-alihata wal wasitatu huwal ilahu. Dan orang-orang yang dianggap oleh ahlu syirik, ya, orang-orang yang menganggap yang ahlu syirik menganggapnya di zaman kita ini bahwasanya mereka itu adalah perantara mereka. Nah, mereka lah yang orang-orang terdahulu menamakan mereka sebagai al-alihah. Nah, jadi yang di zaman kita mereka namakan itu sebagai perantara di zaman kita. Taib, di zaman kita mereka namakan yang disembah, yang mereka minta-minta itu hanya sebagai perantara. Tapi di zaman dulu mereka namakan itu sebagai tuhan-tuhan, alihah. Nah. Kemudian Syekh bilang di sini wal wasitatu huwal ilahu, dia bilang. Sama saja dia bilang. Perantara itu dia itu Tuhan itu. Nah, itu yang perantara mereka anggap sebagai perantara itu di zaman sekarang itu itu yang dorong jadikan Tuhan di zaman dulu. Paham ya? Yang lain paham tidak ini? Yang mereka namakan sekarang sebagai cuma perantara, di zaman dahulu mereka namakan itu sebagai Tuhan. Sudah itu yang Tuhan itu yang mereka minta-minta itu. Nah, baik, kita baca penjelasannya. Al-musyrikuna qala syarih,
Al-musyrikun al-awwaluna ya'budunahum wa yusammunahum alihatan. Orang-orang musyrikin yang terdahulu menyembah ini, yang orang-orang soleh ini, menyembah ini orang-orang soleh ini dan menamakan mereka sebagai Tuhan-Tuhan. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW berkata kepada mereka, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Siapa? Orang-orang Ahlul Makkah, katakanlah la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Kemudian apa jawabannya mereka? Qalu, mereka jawabnya surat Shad ayat 5 sampai 6. Aja'alal alihata ilahan wahida, dia bilang. Apakah ini Muhammad ini mau jadikan tuhan-tuhan kami yang banyak ini hanya sebagai satu Tuhan saja? Dia bilang. Jadi saya tanya, kenapa mereka ucapkan seperti ini? Kenapa mereka sampai bilang, apakah Muhammad ini ingin menjadikan sallallahu alaihi wasallam menjadikan tuhan-tuhan yang banyak ini hanya satu Tuhan saja? Nah, kenapa mereka sampai heran begini? Karena lanjutan ayat ini, inna hadza la syai'un ujab. Lanjutan ayat ini, sesungguhnya itu adalah perkara yang sangat mengherankan, kata mereka. Nah, kenapa? Kenapa ini? Itu Masya Allah, Alhamdulillah. Nah itu, karena mereka tahu, orang-orang musyrikin zaman dahulu itu tahu makna la ilaha illallah itu. Makanya orang disuruh sebut la ilaha illallah, mereka tidak mau. Karena apa? Konsekuensinya, kalau mereka sebut la ilaha illallah, mereka tahu ini orang Arab, tahu bahasa Arab, berarti ada la nafyulil jins. Ada ilaha di sini, berarti tidak boleh ada Tuhan yang lain. Semuanya tidak ada. Berarti hanya Allah saja satu-satunya Tuhan. Sementara ini orang so capek ini, pahat-pahat ini 300 lebih ini, ya, Tuhan-Tuhan yang orang taruh di Makkah ini orang atur kasih rapi. Tiba-tiba ngoni datang ini, tiba-tiba Nabi Muhammad datang, bilang la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Makanya mereka bilang, aja'alal alihata ilahan wahid. Apakah dia ini mau jadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini hanya satu Tuhan saja? Inna hadza la syai'un ujab. Kata mereka, ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Kita so capek bikin ini 300 lebih ini, ya, kita so pasang ini berhala-berhala ini, baru dia cuma jadikan satu Tuhan saja. Nah, itu sebabnya orang musyrikin zaman dahulu paham makna kalimat la ilaha illallah. Maka sangat mengherankan kalau muslim di zaman sekarang yang mereka beragama Islam tidak paham makna kalimat la ilaha illallah. Taib. Sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, animshu wasbiru ala alihatikum. Ini ucapannya orang musyrikin. Hendaklah kalian berjalan saja, tidak usah hiraukan dia. Berjalan saja kalian dan bersabarlah kalian dengan Tuhan-Tuhan kalian. Sabar saja dia bilang. Biar saja dia itu suruh cuma satu Tuhan. Sabar saja kalian dengan ngapain Tuhan-Tuhan semua. Begitu dia bilang. Ya, hendaklah kalian terus berjalan dan bersabarlah dengan Tuhan-Tuhan kalian. Sammauha alihatan. Mereka namakan yang mereka minta itu sebagai apa? Tuhan, ya, Tuhan-Tuhan. Kemudian waqalu la tazarunna alihatakum. Janganlah kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Ini kaumnya Nabi Nuh. Mereka katakan ketika Nabi Nuh sudah mendakwakan kepada tauhid, mereka katakan la tazarunna alihatakum. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tazarunna waddan, jangan kalian tinggalkan wad. Wala suwa'an, jangan juga suwa. Wala yagusa, jangan kalian tinggalkan yagus. Wa ya'uq wa nasra, jangan kalian tinggalkan ya'uq dan nasra. Ini 5 nama berhala yang mereka sembah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Wal awwaluna sammauhum alihatan. Orang-orang yang terdahulu mereka namakan sebagai ini Tuhan. Ya, Tuhan-Tuhan. Namun wal mutaakhiruna alladzina yad'una al-islama, afwan, bukan yad'una itu ya, ganti itu. Yad'una, bukan yad'una tapi yad'una. Bukan yad'una tapi yad'una. Akan tetapi orang-orang yang datang belakangan yang mereka mengaku Islam, ya, yang mereka yad'unal Islam, mereka mengaku Islam, sammauhum wasaito, menamakan
menamakan yang mereka minta itu, syekh-syekh, orang-orang soleh yang mereka minta itu sebagai perantara dan pemberi syafaat saja. Jadi dua itu mereka namakan. Ini hanya sebagai perantara dan pemberi syafaat. Berarti lebih lebih jadi tambah samar begitu. Ya, jadi makin kesini jadi tambah samar dia. Dan memang seperti itu. Makin mendekati akhir zaman keadaan kondisi makhluk itu makin memburuk. Ya, secara umum. Secara umum. Makin mau mendekati akhir zaman, kondisi itu semakin memburuk, keadaan suatu kaum itu memburuk, ya, secara umum. Tapi kalau secara person, boleh jadi ada yang di zaman sekarang lebih baik daripada yang di zaman dahulu, ya, kecuali ketiga generasi terbaik itu. Tapi kalau secara umumnya keadaan itu semakin mendekati akhir zaman, semakin buruk itu zaman itu. Jadi tidak usah terlalu kita ini ya, orang yang insya Allah masih di atas jalan ilmu, tidak usah terlalu risau dengan keadaan yang sekarang ini, melihat banyaknya kerusakan apa. Memang sudah seperti sunnatullah, sudah seperti itu ya, banyak kerusakan, banyak orang yang dihancurkan, kaum muslimin dihinakan. Sudah seperti itu sunnatullah. Kata Syekh Utsaimin, jihad yang paling utama di zaman ini adalah jihad dengan ilmu, ya, jihad dengan ilmu. Kalau misalnya pemerintah menyerukan jihad, ya kita ikut. Wajib kita ikut. Karena ini kan termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Berjihad bersama pemerintah, bukan berjihad sendiri. Bukan langsung karena ini semangat berjihad sendiri, ya. Akhirnya nanti ini orang nanti. Baik. Kemudian walam yusammuhum alihatan. Nah, di zaman sekarang mereka tidak namakan itu sebagai Tuhan. Ya, jadi lebih samar maknanya. Wal ma'na wahidun wa in ikhtalafal lafdhu. Kata Syekh, maknanya sama saja meskipun lafaznya berbeda, ya. Meskipun lafaznya berbeda. Apa contoh yang ringkas ini? Misalnya apa? Nah, misalnya babi, ya. Babi contoh, babi guling. Jelas babi toh? Nah, dengan apa? Ada namanya apa? Tongseng. Tongseng. Biasa kan orang kasih jadi dari babi kan, tongseng itu biasanya. Nah, yang satu bilang nama apa? Babi guling. Nah, babi guling. Yang satu apa? Sate. Tapi terbuat dari babi. Nah, memang ini sate ini, dia bilang. Enggak usah tidak apa-apa, sate ini. Yang satu babi guling, oh jelas, haram ini. Yang ini sate, tapi terbuat dari babi. Yang satu tongseng juga terbuat dari babi. Mau bagaimanapun namanya, lafaznya tetap sama hakikatnya. Maknanya sama, bau babi juga itu dia. Bau babi juga itu. Ya. Maka kata Syekh, ini ungkapan yang bagus, li'annal ibrata bil haqa'iq. Karena yang menjadi tolak ukur adalah realita, hakikat. Itu menjadi tolak ukur. Walaisatil ibratu bil alfazi wal mustalahat. Dan bukanlah yang menjadi tolak ukur itu adalah lafaz-lafaz atau istilah-istilah. Ya, al-ibratu bil haqa'iq laisa bil alfazi wal mustalahati, gitu. Kalau masuk belajar usul fikih, sering-sering ketemu yang ungkapan-ungkapan seperti ini. Taib. Kemudian setelah menjelaskan itu, setelah pensyarah menjelaskan hal tersebut, ya, qaulal muallif fa qaulur rajuli la ilaha illallah ibtalu lil wasaiti. Ini beliau jelaskan tentang diantara keutamaan la ilaha illallah. Setelah menjelaskan tadi ini panjang lebar berbicara tentang perantara, beliau bawa kembali ke kalimat tauhid. Maka ucapan seseorang, dia mengucapkan la ilaha illallah, ya, itu apa? Akan membatalkan seluruh perantara. Baik, sebelum lanjut itu saya bacakan sedikit faedahnya ini. Ini. Perhatikan ya. Jadi ini diantara faedah yang tadi. Sebentar lihat itu ya, yang poin selanjutnya sebentar ya. Yang masih yang tadi, masalah kemusyrikan tadi itu. Kata di sini faedahnya. Jadi
kemusyrikannya orang di zaman sekarang, itu alasannya mencari syafaat. Alasan mencari syafaat. Inilah kemusyrikan yang murni kemusyrikan uluhiyah. Inilah murni kemusyrikan uluhiyah. Karena mereka ini meyakini bahwa orang-orang soleh yang mereka minta tersebut tidak punya hak rububiyah sedikit pun. Taib. Termasuk juga kemusyrikannya orang-orang terdahulu, begitu juga. Ya, kemusyrikannya orang-orang terdahulu. Termasuk juga itu mencari syafaat. Di antara faedahnya, inilah kemusyrikan yang murni kemusyrikan uluhiyah. Kemusyrikan terhadap tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa orang-orang soleh yang mereka minta itu tidak punya hak rububiyah sama sekali. Jadi kalau antum tanya mereka, kalian minta berdoa sama dia ini, memangnya dia yang mau kasih jodoh? Dia bilang tidak, ini cuma mau kasih syafaat dia ini, begitu. Berarti dia ini yang mau kasih rezeki antum ini, antum minta-minta sama dia. Baru dia bilang tidak, dia bilang yang kasih rezeki itu Allah. Berarti rububiyahnya oke, berarti kan? Tapi sudah kemusyrikan uluhiyah yang murni. Ya, kemusyrikan uluhiyah yang murni. Dan kemusyrikan dalam uluhiyah ini terjadi karena mereka berkeyakinan bahwa makhluk-makhluk tersebut yang mereka minta tadi itu punya uluhiyah. Mereka berkeyakinan bahwa makhluk-makhluk itu punya uluhiyah, dan uluhiyahnya itu adalah pemberian dari Allah. Dan uluhiyah ini apa maksudnya uluhiyah? Siapa yang tahu? Apa maksudnya uluhiyah, Syekh Utsman? Uluhiyah, so mengantuk-antuk. Apa maksudnya uluhiyah ini? Orang-orang musyrikin yang ini mereka meyakini bahwa uluhiyahnya orang-orang soleh ini terjadi karena orang-orang musyrikin ini berkeyakinan bahwa makhluk-makhluk tersebut, orang-orang soleh tersebut punya uluhiyah, punya hak untuk disembah. Uluhiyah itu kan hak penyembahan, ya? Hak pemberian ibadah, itu uluhiyah. Mereka meyakini ini yang mereka sembah ini punya hak untuk disembah, gitu. Siapa yang kasih hak itu? Katanya mereka Allah yang kasih. Itu hak penyembahan itu, hak uluhiyah itu. Baru timbul pertanyaan, kenapa Allah kasih? Ya kan, pasti mungkin ada di antara antum bertanya. Kenapa Allah kasih kan? Ini hak uluhiyah ini. Kenapa? Karena menurut pandangan orang-orang musyrikin ini, orang-orang soleh ini sangat soleh mereka, rajin beribadah, mereka bertakwa, makanya orang dekat sama Allah. Sebagaimana kalau kayak orang baku taman, misalnya baku teman sama presiden, ya. Jadi seakan-akan ada kekuasaannya presiden itu dikasih ke dia juga ini, teman dekat ini, seperti itu. Saya antum baku teman sama siapa? Pak Gubernur, dekat sekali. Nah, ini keadaannya orang yang mereka sembah ini dengan Allah menurut mereka ini. Karena saking dekatnya, jadi ada haknya ini boleh dikasih pada dia, gitu. Ya, ini kan logikanya seperti itu. Paham yang saya maksud ya? Kayak misalnya orang di kantornya dekat sama bosnya. Kalau orang dekat sekali sama DP bos itu, pasti seakan-akan itu orang meyakini, ada haknya dari bos ini yang dikasih pada dia juga ini. Ada yang dikasih pada dia. Ini yang pemahamannya orang-orang musyrikin. Karena ini dia orang soleh, bertakwa, rajin ibadah, berarti dia ini juga boleh mau disembah, seperti itu. Itu faedahnya sedikit. Kemudian kita kembali ke matan. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu akan membatalkan seluruh perantara. Qala syarih, la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah tubtilu kullama yu'badu min dunillahi. Sawa'an summiya wasitatan au syafi'an. Kalimat la ilaha illallah itulah yang akan membatalkan seluruh yang disembah selain Allah, baik dia dinamakan sebagai perantara atau dinamakan sebagai pemberi syafaat.
Jadi kalimat la ilaha illallah akan membatalkan seluruh yang disembah, zat-zat yang lain, orang-orang yang lain yang disembah selain Allah, baik dia dinamakan sebagai perantara atau dinamakan sebagai pemberi syafaat atau dinamakan sebagai Tuhan-Tuhan. Nah, maka la ilaha illallah akan membatalkan segala yang disembah selain Allah bi ayyi ismin summiya, mau bagaimanapun dia dinamakan, ya, mau bagaimanapun dia dinamakan. Taib, ya, saya kira cukup. Insyaallah kita lanjutkan. Insyaallah masih 3 pertemuan kayaknya ini. 3 atau 2 lah paling kalau ini. Ya, insyaallah kita lanjutkan besok. Tafadhol kalau ada yang mau ditanya. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah sisi Allah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.